Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sempurna. Dan jangan sekali-kali kalian semua meninggal atau mati dalam keadaan selain Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk terus kita ucapkan, terus kita lisankan dari mulut kita, dari lisan-lisan kita, kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang nikmat dari Allah ini kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsaha. Maka seandainya antum pengen menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada antum, yang Allah kucurkan kepada antum, maka antum gak akan pernah bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan itu. Sebagaimana sholawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia, pemimpin seluruh Nabi dan Rasul. Beliau idolanya para Rasul. Beliau idolanya umat Islam. Beliau adalah manusia terbaik di jagat raya ini. Maka sungguh sudah sangat komplit contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui perbuatannya, melalui diamnya, melalui nasihatnya. Maka tinggal kita mau mengambil atau tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hari-hari yang dihimpit dengan kesulitan, dengan banyak masalah seperti keadaan kita pada saat ini, sudah selayaknya untuk kita mau berbenah diri, tidak terus terpuruk dengan keadaan yang kita alami saat ini. Kita harus mau bangkit. Gimana cara bangkit? Belajar, teman-teman. Belajar, mencari ilmu agama, mencari ilmu syariat, dan kemudian mencari ilmu dunia dengan tujuan sebagai jembatan kita meraih akhirat. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Maka bagaimana kita bisa bersabar, kita bisa menjalani atau menyelesaikan masalah ujian yang Allah berikan kepada kita, sedangkan kita nggak tahu ilmunya. Itu sulit, teman-teman. Sulit, nggak mungkin bisa kita. Kita lihat saudara-saudara kita, bahkan antum merasakan kemarin masih bisa belajar di kampus, masih bisa belajar di kelas, masih bisa kerja di kantor, dan sekarang harus apa-apa kerja di rumah, work from home, learn by home. Harus belajar dari rumah, harus kerja dari rumah. Maka
seakan-akan dunia ini mulai memberitahu kita bahwa dunia ini fana, teman-teman. Dunia ini hanya sekedar ujian bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini bukan tempat tinggalnya orang beriman. Dunia ini hanya sekedar seperti SPBU. Ya, antum ngisi bensin, antum ke ke kamar mandi, kemudian antum pergi lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang ilmu, maka sesungguhnya ilmu ini pula yang menuntun kita. Ilmu ini pula yang menggandeng kita. Banyak karya, banyak karya yang diciptakan oleh orang yang pada saat itu dia dalam keadaan tertekan, dia dalam keadaan terhimpit oleh susahnya kehidupan, dia di dalam keadaan yang benar-benar orang itu tidak menyangka. Contohnya itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah jauh-jauh. Apakah beliau orang yang ketika masa mudanya atau ketika masa kehidupan beliau memakai atau menggunakan barang-barang yang brand, yang mewah? Enggak. Beliau lahir, orang tuanya sudah yatim. Ya, beliaunya yatim, ayahnya meninggal, kemudian dibawa oleh Halimah, dan saat itu Halimah membawa pula bukan karena dia ingin, tapi karena memang tidak ada lagi yang bisa dibawa kecuali Rasulullah SAW, karena Rasulullah saat itu dinyatakan yatim, tidak prospek, yakni tidak apa yang akan dihasilkan seandainya orang membawa Rasulullah SAW. Singkat cerita, dibawalah oleh Halimah, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Selang beberapa saat ibunya meninggal, sampai beliau menggembala kambing, dan di awal-awal kerasulan beliau, apakah beliau disambut oleh kaumnya? Enggak. Beliau dicaci, beliau dimaki, ya, dilempari batu. Tapi sekarang apa, hadirin? Sunnah beliau, apa yang dibawa oleh beliau, mengubah dunia menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih humanis, menjadi lebih, ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Maka kita harus belajar, hadirin. Belajar dan belajar. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita akan belajar satu kitab yang sangat fenomenal, hadirin. Karya orang yang hebat juga, Imam An-Nawawi rahimakumullah ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab nggak main-main, teman-teman. Kitab top ranking 2 di dunia. Top ranking nomor 2 di dunia. Bukan semampir, bukan Banjarnegara, bukan Jawa Tengah, tapi dunia, teman-teman. Maka sudah seharusnya kita terinspirasi dengan beliau. Apakah Imam An-Nawawi ini dulunya orang kaya atau orang yang berkecukupan? Enggak. Beliau sama kayak orang pada umumnya, susah, ya, bukan dari kalangan orang kaya. Yang alhamdulillahnya kita insya Allah bisa mempelajari kitab ini sebagai
kurikulum yang direkomendasikan oleh para ulama dan menjadi senjata nomor satu setelah Al-Quran tentunya untuk merubah umat, untuk mengubah masyarakat. Kalau antum lihat di masyarakat, bakal banyak ditemukan kajian kitab ini, Riyadhus Shalihin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya hari-hari ini kita nggak bisa mendapatkan pekerjaan, ada 1001 alasan untuk diterima ketika kita nggak punya uang, ketika kita nggak punya beras, kita nggak punya kuota, kita nggak punya rumah, kita diterima dengan alasan yang kita berikan. Tapi seandainya kita memberikan alasan, hari-hari kita tidak dipenuhi atau tidak ditambah dengan ilmu, maka ini alasan yang gak mungkin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Maka insya Allah hari ini kita pembukaan belajar kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah setiap harinya kita akan bahas satu hadis sampai tuntas. Mungkin teman-teman di antara yang hadir sudah ada yang pernah membahas kitab ini, atau yang mungkin sudah pernah belajar tapi terputus. Nggak apa-apa, kita belajar lagi bareng-bareng. Semoga apa yang kita pelajari, yang belum belajar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang sudah pernah belajar sekalian murojaah. Karena waktu sudah menjelang malam, kita sudahi dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah mengizinkan kita, menolong kita untuk belajar kitab yang sangat fenomenal ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.